Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber kita, Pak Muhammad Riyadussyah, SHMH, atau yang lebih akrab disapa Bang Rian, yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan bekerja untuk bercengkrama bersama formasi, serta memberikan ilmunya kepada kita semua melalui kajian hukum ilmiah hari ini. Yang saya hormati pula peserta kajian hukum ilmiah yang berkenan hadir pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul secara daring pada siang hari ini. Tak lupa salam dan salawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya lalu Aryanata Kusuma, dan pada kajian hukum ilmiah kali ini akan bertindak sebagai moderator. Kajian hukum ilmiah kita pada hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi penyampaian materi oleh pemateri, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Selama sesi pertama berlangsung, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan dilarang untuk memotong penyampaian materi oleh pemateri. Kemudian pada sesi kedua, peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Peserta yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan maupun menggunakan fitur raise hand yang telah disediakan oleh aplikasi Zoom. Tema kajian hukum ilmiah kali ini adalah kata anjay dan masa depan bahasa hukum. Nah, kata anjay ini kemarin sempat viral setelah YouTuber Lutfi Agizal mempermasalahkan penggunaan bahasa gaul tersebut di salah satu konten videonya. Menurutnya, kata anjay tidak pantas untuk digunakan dalam keseharian karena memiliki makna yang tidak baik. Pro dan kontra dari masyarakat pun bermunculan. Bahkan, nih Bang Rian, tetangga di samping rumah pun bertanya kepada saya tentang penggunaan kata anjay, karena anaknya sangat sering menggunakan kata tersebut ketika bermain game online di smartphone bersama kawan-kawannya. Oleh karena itulah kita akan membahas tentang hal ini dan bagaimana masa depan bahasa hukum. Kepada Bang Rian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara lalu Arya, moderator yang saya hormati, para pengurus formasi dan peserta yang sudah meluangkan waktu. Saya ada satu teman kuliah yang hadir kebetulan di sini nih. Kalau teman-teman searching namanya Bogar. Mimpi apa kali dia mau hadir. Kayak hobi nyebutin kata anjay, pada penasaran nih ya. Ya, sebenarnya ide kata anjay ini memang jadi rutinitas sehari-hari. Kalau saya ngelihat, apalagi dengan keadaan kinian yang seperti itu. Anjay. Nanti entar saya perlu tampilkan PowerPoint dulu ke teman-teman. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya, memberikan kita berbagi materi pada kesempatan siang ini. Saya berharap kita harus ada disclaimer dulu sebelum mengikuti kegiatan ini. Satu, saya berharap teman-teman tidak memotong kalimat demi kalimat dalam kegiatan ini, sehingga kalau memang ingin dibagi, maka melihat menjadi sebuah kalimat yang utuh atau menjadi sebuah paragraf yang sempurna. Karena kalau dipotong-potong, ini akan jadi masalah, sehingga akan jadi perdebatan hukum ke depan, apakah ini akan dipermasalahkan atau tidak. Maka pada hari ini saya mengambil judul Anjay Bahasa Hukum Indonesia. Masa depannya bagaimana? Maka kita mulai lihat dari sekarang. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati selain yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah teman-teman nggak boleh baper ada di sini, karena memang yang kita bahas hari ini adalah kata yang memang digunakan di sehari-hari. Kalau teman-teman baper, ya saya rasa kalian hidupnya di mana kalau kalian baper dengan kalimat yang kita bahas hari ini. Lalu yang kedua adalah stop mager. Ya, seenggaknya saya bisa lihat kalian lah. Turn on your video kalau emang kuotanya, turn on kamera, sorry. Kalau emang kalian ada kuota,
apalagi mahasiswa kan dibagiin kuota sekarang sama pemerintah. Jadi saya rasa kita bisa saling interaksi dengan saling melihat. Kita mulai. Saya perlu nanya ini, kira-kira ada klasifikasi nggak ya dari kalau mungkin semua orang pada tahu anjay itu adalah sebuah penghalusan dari kata anjing. Anjing adalah seekor hewan yang kakinya 4, 2 di depan, 2 di belakang. Biasanya hobinya menggonggong. Dan saya coba membuat klasifikasi anjing. Apakah kira-kira ada klasifikasi terhadap anjing? Saya melihat di sosial media istilah untuk memperhalus anjing itu banyak banget. Mulai dari anjing, anjas, anju, anjir, cing, si anjing, jeng, anjrit, dan jir. Ini yang sehari-hari kita temukan di sosial media, apalagi di dunia para gamer. Kalau dunia para gamer mah ini bukan sehari-hari lagi, makanan mereka setiap saat mereka buka gamesnya. Ketemu sama teman-temannya, ya maka kata-kata inilah yang disebut untuk memanggil temannya atau mengekspresikan dirinya. Lalu apakah dengan adanya penghalusan ini, anjing itu bermakna kasar, agak kasar, kurang sopan atau sopan? Ini sebenarnya hal-hal yang di luar nalar sehari-hari. Karena kadang-kadang kalau kalian sadar, kalian dipanggil atau disebut dengan nama-nama yang lebih kasar, atau malah menurut saya itu setara, kalian nggak protes. Misal dibilang, kamu kamu seperti rembulan. Saya tidak bisa menerima itu bahwa rembulan jauh lebih baik daripada anjing. Karena rembulan, siapa orang yang sudah pernah ke sana? Bagaimana dia bisa menilai rembulan itu baik atau tidak? Apakah di sana kalau orang Islam, misalnya apakah di sana ada yang halal, haram apa tidak? Misalnya kalau mengatakan hewan anjing itu najis, misalnya. Lalu atau misalnya, oh dasar kucing, dibilang kucing kita biasa aja kadang-kadang. Giliran dibilang yang ini, kata anjing ini, kita akan marah. Padahal kucing dan anjing masuk dalam klaster yang sama, yaitu hewan. Sama-sama kakinya 4, tapi kita merasa ada yang beda. Sehingga klasifikasi untuk mengatakan dia kasar dan sopan dalam bahasa hukum itu memang susah dimengerti. Sehingga ada orang yang dengan santainya mengatakan, "Woi," dengan menyebut nama istilah hewan salah satu tadi, mereka tidak tersinggung. Tapi ada yang bilang, "Oh, ini lu. Oh, kamu ini." Atau sebut saja misalnya, "Oh, kamu," misalnya disebut kata anjing. Bisa kelahi di perempatan hanya karena tidak sadar lampu merah lalu dibel, klakson, dan ngeliat belakang, lalu yang belakang bilang, "Oh, kamu ini hewan." Ini bisa terjadi. Jadi mengklasifikasikan hewan ini, bahasa Inggrisnya dog ini akan menjadi sangat susah dalam keseharian hukum kita, dalam bahasa hukum kita. Dan beberapa memaknai, saya melihat kata anjay, tadi kita sudah ngomongin anjing, ada banyak klasternya, mulai dari si anjing sampai anji, ada yang terbaru anjim, apalagi ya, saya tadi banyak terima kata baru, ternyata ada anjing nih makin lama makin transformasinya jadi banyak kata gitu. Kalau teman-teman baca tulisannya si Maharani Husa dan Gozia, dia meneliti tentang bahasa prokem sehari-hari. Si Maharani, mahasiswa Undip, menyatakan bahwa anjay itu berarti mengekspresikan sesuatu supaya terlihat keren. Dia memberikan contoh, anjay juga lu ya. Ada negatifnya nggak? Nggak ada. Kita memberikan ucapan, anjay lu. Kayak bilang, wah keren.
Jadi menurut si Maharani, kata anjay itu nggak ada negatif dalam bahasa prokem sehari-hari. Malah yang lebih keren lagi, si Goziah dan Maulana Yusuf menyebutkan kata anjay itu merupakan kata yang multi situasi. Jadi dia tidak bisa dimaknai dalam situasi bahagia atau situasi marah. Karena dia bisa berada di kedua-duanya. Sehingga marah juga kata anjay lu, nadanya beda. Misalnya juga, anjay lu ya. Itu beda lagi, itu ekspresi kekaguman. Ada ekspresi kebahagiaan, ada ekspresi marah. Sehingga kalau orang hukum menilai itu, kemana arahnya? Kalau kita ngelihat aturan dalam undang-undang kebahasaan kita, nggak ada yang atur, nggak ada yang melarang ini. Tapi beberapa memang saat ini jadi masalah. Sehingga itu menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang bagaimana kalau kata anjay itu digunakan melalui media sosial, menghujat orang lain. Ini kita bisa kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pidananya paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Tapi di dalam pasal 27 ayat 3 ini, penggunaan kata atau penggunaan ini dilakukan kepada dengan niat untuk menghina orang. Jadi ada niatnya. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong kalian menggunakan kata, ada yang ngomong anjay lalu semua langsung di pidana gitu. Teman-teman bayangin di saat awalnya tenar kata ini yang dikeluarkan lalu oleh Haris Merdeka Sirait dalam edaran surat dari Komnas Perlindungan Anak, Haris Merdeka Sirait menyatakan bahwa sebaiknya kata ini tidak lagi digunakan karena bisa orang dilaporkan karena kata anjay. Menurut saya itu ada unsur kebenarannya. Dia memberikan rekomendasi kepada kita agar kita tidak menggunakan karena kata anjay itu bermakna negatif apabila diniatkan untuk menghina orang lain, merusak martabat orang lain. Saya rasa setiap orang yang lahir di dunia hingga saat ini tidak ingin martabatnya terdegradasi, yang ia seorang manusia lalu dianggap seolah-olah hewan oleh kelompok orang atau orang lain. Saya rasa nggak akan ada orang yang suka. Maka saran yang diberikan oleh Haris Merdeka Sirait itu merupakan saran yang tepat menurut saya. Dengan kita sebaiknya tidak menggunakan kata, dia hanya memberikan contoh satu kata saja, kata anjay itu. Banyak lagi kata-kata lain yang menurut saya sama kasarnya misalnya, atau sama kita merasa sama tidak nyaman di hati atau mendegradasi kita sebagai manusia gitu. Apalagi dalam agama Islam bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Maka bukan kafir. Jadi dia harus menjadi yang terbaik di muka bumi. Nah, sekarang kalau disamakan dengan hewan, apakah kalian setuju apa tidak? Nah, ini saya rasa mengapa orang-orang banyak menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini. Akan tetapi, ada main idea yang harus kita bangun, atau ide besar mengapa kata, tanda kutip, anjay ini menjadi perbincangan yang hebat. Yang pertama adalah bahwa negara kita negara hukum, bahwa konsekuensi negara hukum, bahwa semua orang harus taat terhadap hukum. Semua orang harus dilindungi oleh hukum. Tidak boleh satu pihak sewenang-wenang sehingga orang lain merasa dirugikan dengan adanya sebuah perbuatan tertentu.
Apalagi kalau perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang. Maka negara harus hadir di situ. Negara harus mampu membuat hukum dan menjalankan hukum sehingga semua masyarakat merasakan eksistensinya dihargai menjadi sebuah organ negara. Kalau teman-teman belajar mengenai azas dalam hukum, itu ada 3 azas yang biasa diajarkan dalam ilmu hukum. Itu bagaimana kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Kira-kira dengan kita memasukkan kata anjay, setiap orang yang dengan sengaja mengucapkan anjay lalu dipidana misal, ada manfaatnya nggak sih? Apalagi misalnya kalau aturannya lebih strict misalnya, mau sengaja atau nggak sengaja bisa dipidana misalnya. Ada orang yang sering apa tuh kalau yang kaget-kaget atau apa sih istilahnya? Latah gitu, tiba-tiba dikagetin, anjay, udah kena berapa tahun dia. Kasihan kan? Apa manfaatnya? Lebih baik menurut saya negara hadir memberikan penjelasan bahwa ada prokem lain atau ada bahasa sehari-hari lain yang seharusnya bisa menjadi pilihan dari warga masyarakat. Bukan hanya memaksakan itu lalu orang semua bisa dipidana, tidak. Boleh itu menjadi pelajaran, tapi tidak selalu dengan sanksi. Tidak selalu diancam dengan hukuman, tetapi proses belajar dalam keseharian, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling memahami bahwa dia memang eksis sebagai manusia. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa walaupun kita tidak memanggil orang dengan atau tidak niat menghina orang, tapi dalam sehari-hari kita biasa mendegradasi kemanusiaan, mendegradasi status orang yang manusia itu. Misalnya seperti bilang, kamu apa misalnya, dia punya nama baik-baik lalu dipanggil kamu bidang, misalnya, kamu cebol apa dan lain sebagainya. Dia punya nama baik, lalu apa misalnya kayak ini nih, kayak moderator kita nih, lalu Arya, kalau dia dihujat namanya jelek ya pasti sebenarnya sama sakit hatinya. Lalu selain hukum itu pada azas kemanfaatan, kita harus melihat pada sisi kepastian. Di sini masalahnya. Di saat ada orang yang bisa dihukum karena mengumpat, maka orang lain sebenarnya harus dihukum karena juga telah mengumpat. Sudah ada kasus yang dihukum mengumpat di sosial media, lalu dihukum pidana. Kita tahu bahwa hukum itu harus strict, harus pasti. Tapi itu azas hukum yang paling strong. Dia harus strict, siapapun hukum. Kesalahan itu harus berdasarkan aturan menghukumnya. Melihat adanya orang yang telah dihukum tersebut, maka yang mengatakan tanda kutip kata anjay ini, ya harus dihukum karena dia dianggap bermakna sama dengan mengumpat dengan kata anjing tersebut misalnya. Maka ini menjadi hal yang berat apabila kemanfaatan dan kepastian itu tidak dalam satu ruas. Berada pada ruas yang berbeda atau malah saling menegasikan atau saling tidak nyambung sama sekali. Lalu yang ketiga itu adalah azas keadilan. Bagaimana menegakkan keadilan dengan ingin membuat aturan, dengan ingin melaksanakan aturan, bagaimana hukum itu adil tidak dengan, apakah adil mempidanakan kata
anjay dengan orang yang sengaja mengumpat dengan kata hewan yang dimaksud dengan anjay tersebut. Itu adalah hal yang harus dilihat dengan perspektif keadilan yang lebih luas. Bisa jadi seperti tadi, orang yang tidak sengaja lalu menyampaikan itu karena latah, atau misalnya karena dia bahagia lalu menyampaikan di sosial media, anjir lu ulang tahun ya hari ini, selamat ya bro, what's wrong? Ada kalimat yang kira-kira di situ yang mendegradasi status manusianya orang, menurut saya tidak ada. Malah dia menyampaikan selamat ulang tahun itu bagian dari bagaimana kedekatan. Maka hal itu harus dipisahkan. Perspektif keadilan harus dilihat lebih menyeluruh. Nah, maka negara hukum Indonesia itu harus di mana? Kita harus ngapain? Apakah memilih kemanfaatan, kepastian, keadilan, atau mau kolaborasikan itu menjadi sebuah hybrid nilai atau hybrid azas? Karena hal-hal ini menjadi masalah ke depan kalau kita tidak mampu menjawab. Masalah pertama, bahwa hukum itu harus pasti harus jelas hukum. Tidak boleh hukum itu berbeda memaknai sesuatu. Dia harus sama. Kalau misalnya anjay itu menjadi sebuah kata yang bermakna situasional seperti tadi, multi situasi, hukum harus menjelaskan itu. Karena anjay tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang gimana hukum mau menyampaikan pendapat atau hukum menempatkan posisinya apabila satu kata itu tidak ada dalam sebuah kamus yang menjadi referensi bahasa hukum tersebut. Maka apabila itu tidak ada, hal-hal yang sifatnya formalistik itu susah dibuktikan. Apakah hanya dengan keterangan ahli? Keterangan ahli bisa berbeda. Jadi setiap orang bisa dihukum terserah dengan ahli mau berpendapat apa nanti. Misalnya ahli di NTB menyatakan, oke, karena misalnya ahli NTB lalu orangnya tangis, misalnya, lalu dan dia berpendapat itu sama maknanya dengan hewan, merujuk pada hewan tertentu. Maka dengan dia menyampaikan anjay, maka dia sudah mendegradasi status orang lain. Maka dianggap bahwa anjay menurut misalnya ahli dari Pulau Lombok, oke, itu bagian dari pidana. Lalu tiba-tiba ada ahli dari universitas lain bisa menyatakan, oh tidak, itu bahasa sehari-hari. Bagi contoh, mahasiswa saya dengan mahasiswa yang lain menyampaikan itu, mereka tidak ada perkelahian. Nah, sehingga itu akan jadi masalah. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang jelas mengenai bahasa prokem itu seperti apa. Dulu kalau kalian memahami media atau mengingat media, bagaimana Vicky membuat bahasa baru prokem yang. Tapi orang mengenal istilah Vikinisasi. Semua kata ditambah sasi belakangnya. Berarti kalau seandainya saat itu misalnya nama hewan kucingisasi, dasar kucingisasi loh, misalnya. Atau anjingisasi, malah kesannya jadi nggak anjing lagi, imut-imut jadinya. Misalnya nyebutnya anjingisasi loh, niatnya mau marah tapi kita malah jadi ketawa kadang-kadang. Sehingga akan susah memaknai itu. Dan posisinya semakin runyam kalau tidak ada penjelasan yang jelas where the law stand is. Jadi hukum itu posisinya sebenarnya harusnya di mana. Bahasa hukum itu tergantung dari apa yang tercetak dalam teks hukum. Dan itu
memang harus dibentuk dari bagaimana aparatur hukum memaknai. Jadi walaupun memang sudah ada tercetak dalam teks aturan, tetapi kalau aparatur memahami atau misalnya tidak tercetak dalam aturan, tetapi aparatur hukum bisa progresif maju ke depan, ya sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi jadi masalah sekarang adalah undang-undang ITE ini menjadi masalah sehari-hari. Sedikit-dikit lapor, sedikit-dikit lapor. Hukum ini mau dibuat seperti itu kah atau seperti apa? Maka detail information yang perlu kita pahami adalah bahwa sehingga saya membaca beberapa jurnal anjir itu tergantung konteksnya. Sehingga kita tidak bisa memberikan makna yang universal. Sebenarnya kalau manusia misalnya jenis kelaminnya apa? Apakah dia yang saat ini kita ketahui ada 2 walaupun beberapa ada yang sudah mulai menyampaikan ada berbagai jenis kelamin debatable dan khususnya Indonesia belum mengakui. Misalnya ibaratkan begitu, dia jenis kelaminnya apa anjir ini, laki, perempuan, baik atau buruk? Ini nggak ada. Jika tergantung konteksnya. Dia misalnya kalau dia ngomong aja yang ketawa-ketawa, mau konteksnya dia bahagia. Tapi kalau dia ambil nalanya tinggi, keras, lalu kalau di sosial media misalnya hurufnya caps lock, sebelumnya ada komen-komenan saling sindir, ya maka itu bisa dikontekskan sebagai sebuah perbuatan hukum. Lalu kita melihat apakah aturan kita sudah cukup apa aturan kita kurang. Jadi kalau melihat aturan kita, udah banyak aturan kita sebenarnya. Tapi sayangnya hakim menurut saya dan penegak hukum lainnya mulai dari jenjang kepolisian itu kurang melaksanakan analisa menyeluruh atau lebih mendalam konteksnya sebuah perkataan, konteks sebuah perbuatan yang menjadi masalah tersebut. Misalnya kalau ngomong pasal 27 ayat 3 tadi, yang menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik, itu konteksnya dia harus merujuk pada pasal 310 KUHP. Saya sering diskusi sama teman-teman di bagian pidana, bahwa yang diserang kehormatannya itu adalah untuk seseorang. Harus jelas. Kalau hanya sebuah status, lalu tidak mereverse nama yang jelas, atau hanya mereverse organisasi itu apakah seseorang atau tidak? Maka menurut saya itu bukan bagian dari sebuah perbuatan hukum. Tidak perlu adanya pidana, dan tidak perlu ada hal-hal yang peradilan ujung-ujung. Maka aturan itu sudah cukup untuk hal itu. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa aturan kita masih kurang. Kurangnya yang mana? Kurang memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mampu melihat mana yang kira-kira aturan ini bisa selesai saja dengan hanya sebuah penyelesaian di luar pengadilan. Misalnya kasus-kasus yang seperti ini, misalnya ITE yang sifatnya saling menghina yang begini nih, menyerang kehormatan, menuduh sesuatu, pencemaran nama baik, ya harusnya dilaksanakan dengan damai saja, perdamaian. Ya, tapi harus ditentukan dalam aturan sehingga tidak
tidak seenaknya juga aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah akan ada perdebatan. Kalau ngomongin hal tuduh menuduh menyerang kehormatannya, apakah akan melihat pada reverse-nya ke KUHP apa ITE? Karena Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tadi itu rujukannya pada KUHP. Tapi kenyataannya tidak dilaksanakan sesuai dengan apa nilai-nilai atau apa pemaknaan unsur-unsur minor yang ada pada KUHP. Juntonya ke KUHP, tapi tidak jelas. Sedasar ya, sehingga ya bisa dikatakan melupakan inangnya, unsur pada inangnya sendiri. Sehingga pemaknaan kata prokem ini menjadi sebuah masalah di kemudian hari itu, penegak hukum juga bingung menganalisis apakah ini bagian dari perkembangan bahasa hukum, bahwa bahasa prokem itu dapat dimaknai sama dengan makna penghinaan bahasa yang sehari-hari apa tidak. Ini menjadi perdebatan yang terus berlanjut. Karena saya coba mengambil sebuah kalimat dari almarhum Sacipto Raharjo, bahwa beliau menyampaikan hukum itu atau hukum untuk manusia. Karena menurut beliau bahwa hukum idealnya diperuntukkan untuk menolong manusia dalam kehidupan bernegara. Pertanyaannya, kalau sedikit-sedikit orang dipidana, kepeleset mulut orang dipidana, yang tidak ada niat untuk merendahkan martabat, menuduh sesuatu, akan pencemaran. Apakah itu bagian dari hukum itu untuk menolong manusia dalam kehidupan bernegara? Yang ada malah hukum jadi tidak menolong, malah menjadi menjadi sangat membahayakan yang dalam keseharian kita sehari-hari. Nah, ini contoh yang sudah, ini tadi kita ngomongin hukum yang untuk manusia. Ini contoh baru-baru nih. Kemarin masalah anjay yang nggak ada dalam KBBI. Jering, ada yang pada kalian mungkin tahu Jering ya? Jering, pemain band dari Superman is Dead, membuat status gara-gara kacung WHO, ID, dan rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang tanggung jawab? Lalu saya coba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kacung itu artinya pesuruh atau pelayan. Pesuruh, pelayan, jongos, biasanya anak laki-laki. Sekarang kalau kita analisa, kasus ini dibawa ke ranah hukum, sudah ada dalam Kamus Besar ini. Misalnya, Jering memaknai kata kacung itu dengan kata pelayan. Apa yang salah? ID menjadi pelayannya WHO. Hal yang salah? Atau misal kita sampaikan, anggota DPR, kamu itu kacungnya, misalnya loh ini ya, misal. Anggota DPR, kamu ini kacungnya rakyat. Atau misal, PNS-PNS yang di pelayanan pemerintahan, kalian tuh kacungnya kami. Kacung saya. Kira-kira salahnya apa di situ? Kan kita memaknai itu sebagai pelayan, karena pemerintah adalah pelayan masyarakat. Misalnya memaknai itu. Tetapi karena undang-undang ini ya lumayan ngaret, bisa ditarik kemana saja, ya sehingga contohnya Jering bisa dihukum. Walaupun pasal tentang
pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu, walaupun jering kenanya ada yang hate speech dan lain sebagainya, jadi hal yang menarik. Jadi kalau bahasa hukum masa depan, bahasa hukum sedikit-sedikit berujung pada sebuah pidana, saya tidak bisa bayangkan betapa bingungnya kita ke depan. Jering-jering yang lain itu akan atau orang-orang lain yang tidak sengaja, seniman itu kadang-kadang, seperti saya misalnya, saya suka menulis puisi, kadang-kadang otak saya tidak bisa dikontrol untuk memilih kata-kata yang kira-kira, karena menurut kita sedang menikmati waktu lalu ingin menuliskan sesuatu menjadi sebuah puisi, maka pilihan kata dalam otak itu kadang-kadang timbul sendiri. Kita tidak dimaknai itu suatu hal yang menghina salah satu atau maknai hal yang lain. Maka kalau anjay itu ke depannya harus dihukum, maka akan terjadi adalah kata-kata lain akan dihukum ke depan. Kita bisa-bisa seperti Malaysia. Saya nyebut Malaysia karena beberapa waktu yang lalu saya pernah baca berita mengapa banyak artis-artis Indonesia, penyanyi-penyanyi Indonesia pergi ke luar negeri, pergi ke Malaysia khususnya, dia ada lagu yang tidak boleh dinyanyikan. Maya pernah cerita, dulu waktu Ratu pergi ke Malaysia, ada satu lagu yang dia tidak boleh nyanyikan di sana. Judulnya adalah Lelaki Buaya Darat. Malaysia dengan tegas tidak memperbolehkan menggunakan kata-kata yang mendegradasi nilai-nilai manusia tadi. Tidak boleh disamakan manusia dengan misal tadi buaya. Kita tidak boleh. Jelas di sana melarang hal tersebut. Kalau Indonesia mau seperti itu, ya harus jelas juga seperti Malaysia. Berarti dia merujuk pada sebuah kepastian. Karena apa? Karena yang diinginkan oleh Malaysia itu supaya masyarakat Malaysia itu lebih bermartabat, memuliakan manusia, menggunakan kata yang lain yang jauh lebih bijak, yang jauh lebih sopan, yang jauh lebih ajak, yang jauh lebih santun, dan lain sebagainya. Maka tidak perlu menggunakan kata-kata yang mempunyai konotasi yang tanda kutip tidak baik. Itu kalau emang mau seperti itu. Maka harus diatur aturannya. Undang-undang bahasa kita diperketat. Atau kalau mau ya udah. Dan saya rasa pasti masyarakat Indonesia akan demo habis-habisan. Kemarin aja RUU KUHP mahasiswa pada demo besar-besaran, lagi yang begini. Kita kan nggak mungkin bakal mundur. Kita mengakui kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Tapi hal tersebut bisa dibatasi dengan adanya sebuah undang-undang. Pemerintah harus bijak melihat arah peraturan undang-undangan ini dibawa kepada perkembangan yang mana. Apakah kepada perkembangan menghargai kebebasan dan keberagaman, atau mencoba kembali seperti nilai-nilai yang sopan, santun, lalu tidak boleh menyampaikan kata-kata yang seperti tadi. Itu terserah pemerintah yang bebas menafsirkan. Panjang, dia tidak melanggar konstitusi. Jadi hanya itu dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian yang telah menyampaikan materi kajian hukum ilmiah yang menambah wawasan kita dalam penggunaan bahasa dari sudut pandang hukum. Baiklah, selanjutnya kita beranjak ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dapat menyalakan mikrofonnya maupun menggunakan fitur raise hand yang telah disediakan oleh aplikasi Zoom.
Dan juga peserta dapat bertanya melalui fitur chat di Zoom. Apakah para peserta ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, atas nama siapa? Halo? Halo? Ya, siapa yang bertanya? Halo. Oh, Nita Yunita ya? Kak Arya. Ya, Saya dong. ya kepada Mbak Nita Yunita dipersilakan untuk bertanya. Lag ya? Halo? Oh, ini ada dari chat ini ya, dari Lisa Maulida Damayanti. Kenapa kata-kata yang tidak memanusiakan manusia itu dapat dikatakan keren bahkan tidak dipermasalahkan? Dan kenapa cepat mengetren? Itu pertanyaannya, Bang. Iya. Saya langsung jawab ya, boleh ya? Boleh, Bang. Saya sambil mencari data mengenai data terakhir mengapa kira-kira itu cepat ngetren. Nah, kita stop video. Saya ngambil data 2019 bentar supaya teman-teman lihat. Kenapa kira-kira kalimat yang begini cepat ngetren? Kalau teman-teman lihat umur pengguna sosial media itu adalah umur kalian. Ini data terakhir 2019 yang saya miliki. Posisi kalian sekarang yang lulus SMA kan? Lulus SMA atau SMA sederajat. Itu hampir 64% pengguna sosial media di Indonesia. Dan bayangin, 64%, lebih dari setengahnya para pengguna sosmed itu adalah teman-teman. So, kalian bayangin, sekalinya ngetren di anak-anak muda tuh, anak-anak S1 nih yang sedang kuliah ini, atau umur-umur yang baru tamat sekolah, bayangin aja gimana boomingnya, gimana blasternya informasi ini. Sehingga sebenarnya kita punya pilihan kata lain yang jauh lebih bermartabat. Selamat bro, udah cukup gitu aja, gak usah ditambah pakai kata yang lain. Walaupun memang kata itu debatable apakah salah apa tidak. Sehingga bukan, dan tergantung sedang baper apa enggaknya orang itu. Kalau mungkin dia baru diterima cintanya, lalu ngomong sama temennya, cerita happy-happy, ya nggak ada masalah. Tapi kalau lagi putus cinta, lalu dia lagi diare, nah kebayang dah. Mau dilapor semua orang pasti kalau ada salah ada kalimat kasar sedikit yang kira-kira membuat dirinya jadi geram, lalu saya laporin kamu bikin saya malu, sudah perasaan saya begini dan lain sebagainya. Jadi ini bisa mempengaruhi juga bagaimana tadi disampaikan tidak memanusiakan manusia itu dapat dikatakan cepat ngetren. Dan kami bahwa kata yang tidak memanusiakan manusia itu menurut saya tidak hanya memaknai kata itu seolah-olah menjustifikasi manusia sebagai hewan, tidak. Tapi politisi, calon kepala daerah itu sebenarnya menurut saya juga harusnya kalau bisa itu jauh lebih menurut saya jauh lebih tidak memartabatkan manusia. Janji bagus-bagus di sana sini tempel. Yang dulu nggak pernah sholat, tiba-tiba di masjid terus-terusan fotonya. Tiba-tiba ibadah.
Nggak tahu gimana. Sehingga banyak hal yang menurut saya yang kata yang tidak manusiakan menjadi sebuah kalimat-kalimat sudah. Yang jadi masalah kan sekarang kenapa cepat ngetrend? Yes, tadi 60 sekian persen adalah umur-umuran kalian. Sekali meledak di sosmed, udah meledak. Semua Indonesia bahas. Itu yang menyebabkan mengapa kata anjay tadi itu menjadi kata yang sangat-sangat cepat jadi trending lah. Di Twitter, Instagram. Kita ketika kata anjay itu sekarang di Twitter udah banyak. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih kepada Bang Rian. Sekarang ada pertanyaan nih dari Nita Yunita. Ya, Kak Nita Yunita bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya dengar itu bahwa kata itu bisa dipidana, tapi andaikan yang berbicara kata atau yang mengucapkan kata anjay itu anak di bawah pengakuan gitu. Apa hukumnya? Terus yang kedua itu, kenapa baru sekarang kata-kata itu mengeluarkan kata-kata kasar itu harus dipidana? Kenapa nggak dulu gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Nita. Jadi kata itu kenapa baru sekarang ngetren ya? Pertama, tanya sama kalian, kenapa baru ngeributin sekarang? Padahal dari dulu kita tahu, kita punya bahasa umpatan yang beda-beda setiap daerah. Sasak beda, Bojo beda, Sumbawa beda. Ada yang pernah dipidana karena, mohon maaf misalnya, Sasak misalnya, bilang anjing apa, acong misalnya. Terus kalau Bojo, lako. Terus kalau Sumbawa, asu. Misalnya, pernah kepikiran nggak kalian tiba-tiba pengen buat itu trending, lalu yuk kita pidanakan rame-rame ngomong itu? Kita tahu bahwa itu kalimat kata umpatan dan itu salah, tapi memang kenyataannya nggak trendy di kalian. Kebetulan ada YouTuber, lalu lagi dikomporin sama Pak Aris Merdeka Sirait, makin meledak-ledak. Pertanyaannya sekarang adalah, kalian mau milih yang mana? Kan sekarang dilema nih, sudah tahu itu kata yang tidak begitu baik, tapi malah tren. Dan kita tahu itu salah. Tataran itu, sebaiknya kita berada pada, kita harus sadar pada diri sendiri untuk tidak menyinggung orang lain. Mungkin teman sekamarmu atau teman sekos saya, misalnya anak kos, misalnya, sama-sama satu suku, lalu pagi-pagi bangunin orang pakai kata itu, kita ketawa-ketawa aja. Yang jadi masalah adalah kalau itu diniatkan dengan niat menghina, sengaja di muka umum, mempublish secara keras, misalnya, kamu ini, misalnya kamu ini, misalnya, gitu. Lalu penyebabnya ada keributan sebelumnya, lalu dengan sengaja memancing orang lain supaya dia menjadi terpengaruh dan tahu bahwa yang bersangkutan itu buruk dan lain sebagainya. Menurut saya itu bisa dipidana. Ya, menurut saya sih itu sih kalau saya. Gimana, Nita Yunita? Cukup? Cukup, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya ya, ini ada Kak. Saya mau tahu nih, ada anak maba nggak sih yang hadir? Ayo, yang maba nih. Ada nggak sih? Oh, ntar lu selamat datang. Saya Kak. Pak Saya. Ada. Widodo ada di sini nih. Saya Kak. Ini ada satu nih, Lisa Maulida. Ya, kita maba dulu. Ke maba, setelah itu baru ke Alam Syah tuh. Oke.
Nih, apakah ada nih mahasiswa baru yang ingin bertanya? Tanya nggak mau nih? Orang kan mungkin ya baru masuklah fakultas hukum terus tiba-tiba kaget nih. Sudah kan tadi, Kak? Iya, iya. Udah ada nih? Sudah tadi. Oh, ini ada dari Sancia Vaneka. Ini mahasiswa baru ya kayaknya ini. Jadi pertanyaannya itu, jadi menurut Bapak, apakah salah YouTuber yang mempermasalahkan ini? Atau memang ada masalah dengan hukum yang karet gitu? Saya ngerasa nggak ada yang salah. Tadi siapa sih namanya YouTuber yang permasalahkan tuh? Lupa sih. Lutfi Agizal. Lutfi Agizal. Lutfi Aizal. Iya. Iya. Pokoknya itu deh. Si Lutfi lah. Saya ngerasa malah dengan dia membuat statement dan berakhir pada sebuah pertanyaan belakangnya itu, dan itu adalah hal yang baik, sehingga karena beda-beda daerah, ada mungkin daerah yang hewan tersebut tidak merupakan hewan yang najis misalnya. Kita misalnya ngomongin misalnya orang-orang yang mayoritas Islam, wilayah mayoritas Islam, bicarakan anjing, babi, itu konotasinya adalah berbicara yang najis. Tapi beberapa wilayah itu menjadi sahabat, jadi teman, maka menjadi sebuah pertanyaan, dia menanyakan, kita lebih baik nggak usah pakai kata itu deh, supaya tidak menyindir. Itu adalah bentuk ekspresi yang baik, mengajak kita pada sebuah kebaikan. Kenapa tidak kita memilih kata yang jauh lebih santun dalam sehari-hari, supaya yang pihak A tidak tersinggung, pihak B yang aman, semua semua tidak ada masalah. Apakah ada masalah dengan hukum kita yang karet? Iya, ada masalah. Undang-undang ITE memang terkenal sangat karet. Semua orang bisa ditarik-tarik di situ. Kalian searching aja di thread, tulis undang-undang ITE karet, jawabannya udah panjang. Jadi undang-undang ITE ini yang membuat Ibu Nuril dipidana. Ibu Nuril hanya menyimpan rekaman, lalu dia dilaporkan karena dianggap mentransmisikan rekaman itu yang bermuatan asusila. Lalu Ibu Nuril melaporkan Bapak M itu kayak nama saya M, Bapak M itu ke polisi, ternyata laporannya mental. Itu karena hukum kita yang memang karet. Jadi itulah yang membuat posisi hukum dan undang ITE ini harus dibenarkan, dan ini butuh kalian ke depan, butuh para juris muda, para anak-anak fakultas hukum untuk berpikir kira-kira pasal yang mana menurut kalian karet, lalu kalian ngasih solusi apa. Kalian harus banyak belajar, banyak baca dari sekarang, hingga nanti hasil tugas akhirnya, skripsinya bisa mengkritisi aturan. Tidak hanya baca lalu mendeskripsikan, melihat kasus di pengadilan. Ya, saya rasa ke depan anak-anak hukum harus jauh lebih kritis, ngomong, harusnya supaya dia nggak karet, dia harus memuat A, B, C, D. Terserah kalian, itu ide-ide kalian ke depan. Itu sih kalau menurut saya. Tadi yang mau nanya tuh Arya, siapa tadi? Si Lamsyah mau ngomong katanya. Siapa tuh? Ini ada sih dari Baik Jessica nih. Baik Jessica, Kak, saya mau bertanya, dia bilang. Ayo, silakan nyalakan mic-nya kalau mau bertanya. Assalamualaikum. Jadi gini, kan saya mau nanya, kenapa saat itu saya buka Twitter kan, katanya Anjay ini kepanjangannya itu kayak asikin aja, pokoknya kepanjangan Anjay itu. Tapi kenapa malah Anjay itu sebagai umpatan, padahal sebenarnya Anjay itu punya banyak arti. Jadi itu. Iya. Mantap pertanyaannya. Ada juga, saya baru ketemu ya gitu. Oke, jadi asikin
apa asikin aja saya gitu. N-nya terus oh ya N asikin itu. Oke. Oke, asikin aja saya. Iya, karena memang nggak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. So orang bisa nafsirin bebas-bebas. Kamus besar, kamus kita tuh saya merasa kamus KBBI kita lumayan telat adaptif. Kalau teman-teman yang memperhatikan Oxford misalnya, kamusnya Oxford, itu cepat banget adaptif. Misalnya tweeting, ada Twitter, lalu mengetik Twitter itu tweeting istilahnya. Itu setelah tenar di dunia maya, para orang-orang Oxford itu nyari pemaknaan tentang tweeting, lalu mereka taruh kata baru tweeting. Jadi dia cepat. Saya nggak tahu bagaimana kalau di Indonesia. Saya jujur saya kurang begitu mendalami kira-kira bagaimana proses sebuah kata itu dimasukkan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Yang pasti menurut saya tidak jauh lebih, kita sedikit lebih tidak secepat teman-teman di Oxford yang ada kata langsung diberikan pemaknaan yang jelas sehingga orang mencari kata itu langsung ketemu maknanya apa. Sehingga itu tadi kata yang tadi kamu sebut tuh asikin aja saya gitu tuh bisa juga dimaknai itu, bisa juga dimaknai dengan hewan tertentu tadi. Kalau yang satu grup misalnya maknain asikin aja saya, udah. Mau sambil hujat-hujat pakai megapon juga. Hitungannya kalau misalnya satu kampung memaknain kata itu tadi dengan asikin aja saya, mau pakai speaker masjid hitungannya manggil dia juga nggak akan tersinggung satu kampung. Kan ada yang lapor. Tapi jadi masalah kan kita tidak ada pemaknaan yang resmi atau valid dari sebuah kata itu. Itu sih kalau menurut saya, Jessica. Waduh, ada banyak pertanyaan nih, Bang. Tapi kita prioritasin maba dulu ya. Iya. Jadi, ya karena mereka masih belum paham lagi gitu tentang lebih lanjutnya. Nah, ini dari Nining Firdaus. Mungkin bisa Abang langsung baca pertanyaannya. Mana Nining? Oh, ini. Oh, Kak, saya mau nanya, kenapa harus kata anjing dimasukin pasal? Kenapa kata hewan elek? Ini lagi tren aja nih. Bukan supaya lebih in lah. Kemarin Arya yang WA saya ya? Ya. Yang WA nanyain kita mau diskusi apa gitu. Saya kasih ide aja ke Arya. Kita angkat ini aja ya. Saya bilang kita angkat aja ini aja. Saya bilang, kenapa? Lagi seru gitu. Pasti bakal banyak yang maksudnya terbawa media itu gitu. Jadi pasti penasaran. Dan saya ngeliat jadi ternyata seru gitu dan pertanyaannya banyak. Karena kalau mau kata-kata hewan lain boleh kita bahas satu persatu, tapi mungkin kita perlu orang peternakan juga supaya ahli. Ada kata lain nggak sih untuk nyebutin hewan apa misalnya? Kita ngomongin misalnya hewan COVID, orang ada yang bilang hewan COVID, bukal lu pada bilang hewan COVID-19 katanya dulu penyebabnya itu misalnya. Dasar kamu bukal penyebab COVID misalnya. Kita cari ada kata lain nggak sih? Atau burung atau apa, kita bisa bahas itu. Tapi intinya adalah kenapa ini kita bahas, karena ini bagian dari supaya tidak ada yang mendegradasi makna tertentu dari sebuah manusia, mendegradasi nilai-nilai bahwa ada manusia lalu dianggap sebagai sebuah hewan ataupun apa. Itu sih kalau menurut saya. Nah, ini ada dari Akbar Yuda Pratama. Waduh, panjang banget ini kayaknya kasus ini kayak. Bang, ini satu. Kayaknya lagi 2 pertanyaannya. Kalau kecuali Bang Rian mungkin ada waktu mau jawab 2 pertanyaan. Boleh Akbar dulu, setelah itu Syafira Salim. Oke. Ini Bapak yang nanya. Halo Pak Salim. Dari Akbar Yuda Pratama dulu. Saya punya kasus ada 2 teman baru yang saling kenal dan belum saling memahami, yang baru masuk di pendidikan. Saya sebut mereka anak 1 dan anak 2. Sumpah ini kayak belajar matematika. Suatu ketika anak 1 ini orangnya keras kepala dan tidak bisa dia bercandaan. Dan anak 2 sudah biasa sebut kata anjay ke teman-teman yang lainnya. Suatu hari anak 1 sedang nongkrong, anak 2 datang melihat duduk tiba-tiba manggil anak 1 kata,
anak satu tidak terima, terus mereka berantem, anak dunia masuk rumah sakit, dan anak dunia harus menyebut kasus. Nah, anak dua pasal kekerasan, jadi si anak satu bawa pasal kata anjay, si anak dua bawa pasal kekerasan, jadi terdapat dia ingin mengetahui pendapatnya. Nah, inilah mengapa YouTuber Lutfi dan Pak Aris Merdeka Sirait mengeluarkan statement itu supaya tidak terjadi ini. Niatnya biasa saja, kesebut karena mulutnya ibaratnya sudah kebiasaan ngomong begitu, malah ada 2 kasus yang lahir. Yang awalnya dia jadi sahabatan, yang satu dilaporin karena nyebut kata itu, yang satu karena yang satu karena kasus sahabatan lalu mulutnya satu karena mulutnya udah terbiasa ngomongin itu, jadi dia ngerasa nggak ada apa-apa. Yang satu kalau dia marah saling pukul, jadi terjadi hal-hal itu. Maka hal yang dilakukan oleh kedua orang itu, baik Aris Merdeka Sirait dan Lutfi, YouTuber tersebut, adalah sama-sama positif, memberikan upaya preventif untuk dapat memilih kata yang baik dalam keseharian. Sehingga tutur kata yang baik itu terkadang tidak dimaknai baik oleh orang. Itu tutur kata loh. Karena susah dimaknai tutur kata. Apalagi kalau tutur katanya hanya kata tanpa tutur. Di sosial media, misal kamu tulis beda sosial media sama sehari-hari, kalau kita ngomong yang tadi anjay itu, kalau orang bisa melihat ekspresi kita, mendengar intonasi suara kita, mungkin dia bisa memahami kita serius atau tidak, apakah kita menghujat atau tidak. Tapi kalau di sosial media, nggak ada ekspresi di situ, nggak ada suara di situ. Hanya kata-kata aja, sehingga riskan dimaknai berbeda. Dalam keseharian kata saja bisa terjadi kasus ini. Sehingga menurut pendapat saya adalah, ya dia jawab sendiri. Dalam kasus ini bisa menyadari kita untuk bisa saling menghargai. Minimal kalau tutur kata kenal dulu lah temannya. Jangan asal sebut, ngomong apa seenaknya, jangan selalu gitu. Kalau memang ada pilihan kata yang lebih baik, gunakan kata itu supaya tidak menyinggung. Karena beberapa orang mungkin di dalam pendidikan sehari-hari, kehidupannya dia dengan lemah lembut, orang tuanya, sehingga tiba-tiba ketemu teman baru, dia ngerasa dihujat. Saya dulu punya pengalaman menarik di saat saya kuliah S2 di Malang. Saya anggap saudara, namanya Sahlan, dia kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama kali manggil saya gini, kan nama saya Rian. Dia bilang, Cong Rian, katanya dia. Saya marah, saya ekspresif langsung. Ngapain dia manggil Cong, kata saya? Karena bahasa Sasak, Cong itu kan anjing maksudnya. Dok. Saya mau marah oleh. Terus saya tanya sahabat saya, namanya Bang Jul. Bang, Cong itu apa? Itu dijelasin, Cong itu anak laki-laki. Oke. Jadi saya gimana marah? Saya lagi di Jawa Timur. Konteksnya bukan dia menghina saya, nyebut saya dengan... Saya kira dia kepleset lidah, hilang A-nya. Jadi hanya Congnya aja. Tapi ternyata enggak, maknanya berbeda. Jadi ya betul tadi, kita harus saling menyadari, kita harus saling menghargai, memahami satu sama lain. Saya coba jawab langsung ya, Arya ya, yang pertanyaannya. Ya Pak, silakan. Pak Salim. Kenapa kalau orang yang dianggap salah karena postingan ucapannya lalu dilihat banyak orang, terus media mempermasalahkan tanpa mengklarifikasi dan diikuti pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi? Apa dengan ini tidak menghambar kreativitas orang? Saya melihat yang dikejar oleh media adalah satu frame-nya. Biasanya media jarang ada yang keluar dari frame besar. Ibarat nih sudah ada api, terus tiba-tiba dia mau buat api di tempat lain, kayak nggak seru. Ya udah dia besarin aja api yang sudah besar itu. Biasanya media begitu, frame-nya sama, jadi nggak besar-besarin. Lalu tiba-tiba
ini menjadi sebuah kasus. Dan kalau sudah jadi kasus, media yang angkat, siapa yang mau klarifikasi? Orang yang di ini pasti sembunyi, malu. Cara klarifikasinya susah. Kalau dia mau klarifikasi ke media, yang ada dihujat-hujat netizen lagi. Kayak kamu misalnya udah dihujat nih, sosial media nih, teman-teman yang lain nih. Terus, mau klarifikasi. Yang ada, makin dihujat-hujat. Sehingga itulah yang menyebabkan seolah-olah tidak ada klarifikasi. Dan pihak berwenang, secara tidak langsung, itu akan kesulitan mencari data bandingan. Sebenarnya bukan, saya percaya bahwa penegak hukum itu, kalau ada data bandingan dari dari pihak yang lain, ya dia pasti menjadikan itu sebuah pertimbangan. Yang jadi masalah adalah, karena ada dorongan masyarakat, lalu masyarakat memberikan bukti-bukti baru misalnya, membantu kepolisian, ya jadi tenggelam yang posisi yang lain. Walaupun kita tidak tahu mana posisi yang benar. Sehingga apakah ini dianggap menghambar kreativitas, menghambat atau menghambar kreativitas? Menurut saya kadang-kadang iya, karena media sosial itu tidak seramah yang kita bayangkan. Media sosial itu tidak sebaik di saat kita menerima banyak like di Instagram. Kita mungkin bangga dengan kita dapat 1000 like di Instagram, tapi tiba-tiba ada hater satu aja, buyar kita. Apalagi kalau misalnya like kita hanya 3, terus hatersnya 50.000. What happened itu? Bisa pecah gitu biasanya. Dan itu biasa dimanfaatkan oleh media-media mainstream. Jadi media mainstream mengambil momen itu, menghancurkan karir satu orang. Nanti kalau misalnya media itu salah, dia hanya memberikan ruang sedikit aja untuk klarifikasi. Dan itu saya rasa tidak menarik untuk masyarakat mendengar klarifikasi. Jadi memang masyarakat kita khususnya, kita hanya lebih suka menerima berita yang sudah jadi, sudah seru, sudah enak, bumbunya sudah lengkap. Terus tiba-tiba nanti ada yang bilang, itu beracun. Kita sudah nggak percaya. Wih, saya nggak apa-apa. Saya seru-seru aja. Padahal kita sudah tahu. Ngomongin orang tanpa fakta, tanpa bukti, hanya analisa yang tidak jelas, itu merupakan bagian dari sebuah menurut saya. Kalau kita mengenal ada fitnah di Islam, ada ghibah, biasanya kita makin ke situ makin seru kalau saya melihat seperti itu. Tapi saya nggak tahu, Pak Salim mungkin ada ini kali melihat ini. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Rian. Memang ada banyak kesempatan seolah-olah untuk klarifikasi, tapi batasan-batasan yang dibentuk selama ini itu juga tidak nyaman buat yang akan klarifikasi, sehingga ya cenderung membiarkan selama hukum tidak dijalankan atau tidak mempersulit dia walaupun dia dihujat gitu kan. Keseringan seperti itu. Padahal justru untuk pembelajaran masyarakat perlu sih dorong orang-orang yang dihujat tetapi sebetulnya benar, terus di media dipermasalahkan, ya harusnya dia diberi hak yang sepenuhnya untuk klarifikasi baik di lembaga yang berwenang maupun di media yang mempermasalahkan. Tapi ruang itu cenderung sempit dan ya menyulitkan pihak yang dipermasalahkan kadang-kadang. Hanya memberikan hak jawab itu pun nanti hanya sedikit aja kalau kita biasa perhatikan di media. Kadang hanya sekedar kalau di TV hanya tampil aja. Hanya beberapa detik mereka sudah melaksanakan kewajiban. Jadi apalagi di sosial media yang kita klarifikasi nih, kita tampilin berita. Kalau yang nggak baca komenan yang berita itu, udah tetap aja dihujat sampai bawah. Betul. Jadi memang seperti kalau bisnismen melihat ya memang seperti pasar. Jadi mana yang bergelinding kuat ya, yang lain yang kecil udah lebih baik minggir daripada ke seok-seok dengan retoris yang mengatakan
mana benar, mana salah. Itu sih kalau yang saya melihat dalam era saat ini, yang sehingga beberapa kata bisa diputar-putar lalu kita menikmati putaran-putaran itu sehari-hari. Betul. Itu banyak masalah saya melihat. Menarik materi ini. Ya mudah-mudahan ke depannya masih ada diskusi yang bisa diangkat sehingga masyarakat juga bisa teredukasi dengan nyaman dan bisa ada ruang diskusi yang luas juga buat masyarakat yang tentunya lebih banyak dari yang sekarang terlihat di media. Terima kasih, Mbak Rian. Terima kasih, Pak Salim. Kita lanjut ke Baik Vidya. Kenapa pemerintah malah cepat menanggapi hal yang dianggap tidak terlalu bermasalah seperti ini dibandingkan dengan masalah negara yang lebih serius? Oke. Kenapa pemerintah malah lebih tanggap ke yang kira-kira nih? Kalau Baik Vidya kecelakaan sama Kaisang kecelakaan, yang lebih cepat masuk media yang mana? Yang cepat ditangani kalau jadi otomatis cepat ditangani mana? Yang masuk media kan? Maka itu dari tadi frame tadi itu. Jadi sebenarnya bukan ada yang tidak serius atau ada yang lebih serius. Negara punya sistem yang menangani itu. Kalau memang kalian tidak suka, ada sistem-sistem negara di dalam negara, ada organisasi negara yang mengatur itu. Ada kepolisian, dan lembaga-lembaga lain yang saat ini memang mengurusi hal itu. Misal kalau pemilu, ada KPU, Bawaslu, ada DKPP, ada kepolisian, ada korupsi, ada kejaksaan, ada KPK. Jadi ada lembaga-lembaga yang memang menangani itu. Memang kadang-kadang mereka terkesan tidak bekerja, tapi malah bekerja. Kita tidak bisa menjustifikasi lembaga yang tidak terlihat, yang kelihatan quiet atau silent, tapi malah mereka juga bekerja di balik itu. Ada peneliti, ada apa, dan sehingga menurut saya adalah terkesan lebih serius itu karena memang atensi dari masyarakat yang kuat. Seperti tadi, karena pengguna media sosial 60 sekian persennya adalah anak-anak SMA dan anak-anak kuliah, ya bayangin aja. Sekali mereka tweet misalnya tentang Pak Rian ganteng misalnya, lalu 64, sekian persen misalnya, ini bukan kepedean ya, sambil doain nih. Misalnya sekian persen tuh. Kalian bayangin 64% yang tweet begitu, itu training saya, walaupun saya dihujat-hujat juga nanti bilang rambutnya nggak rapi lah, apalah begitu. Ya itu seolah-olah jadi begitu. Jadi bakal dilihat mana kekurangan, kejelekannya, diupload, diupdate, dilaporin polisi. Kan semakin orang tertarik, orang akan mencari tahu. Kalau yang suka akan mencari kebaikannya, yang nggak suka sejelek-jeleknya dicariin. Jadi FBI itu diinvest, orang dicari tahu keburukan, laporin polisi. Ya begitu, seolah-olah. Ya, menurut saya begitu. Nah, Sansia Vaneka, karena memang bahasa Indonesia sifatnya dinamis. Iya, ada benernya, tapi harus dibatasi juga. Sehingga itulah gunanya kamus besar bahasa Indonesia. Terus Nindi, di era sekarang apakah tersinggungan menjadi sebuah alasan untuk mempidanakan orang lewat undang-undang ITE? Bisa iya, bisa tidak. Misalnya kalau menghujat tersinggungan yang terlalu batas, yang terlaluan, misalnya. Kamu anak apa gitu, anak hewan disebut. Kamu anak dari orang tua yang anak misal banyak kata kasar, anak haram. Gimana mau haram mau halal? Dia lahir, emang anak haram bagaimana? Lahir dari apa? Dari sumur, lahir dari beton. Nggak ada, kita lahir sama semua, ciptaan Tuhan yang sama semua. Jadi itulah hal-hal yang tapi kalau tersinggungan sedikit-sedikit, jangan ya cuman kayak tadi yang mulutnya kepleset nggak sengaja, lalu dikit-dikit dilaporin gitu. Saya rasa itu tidak produktif untuk bagaimana masyarakat. Lebih baik kita fokus sekarang di fase pandemi ini, kita jaga kesehatan, olahraga, makanan yang sehat, pikiran sehat, tidak membuat masyarakat tersinggung. Itu jauh lebih baik daripada
melakukan hal-hal yang mengakibatkan ketersinggungan di para pihak. Itu sih kalau menurut saya. Apakah masih mau lanjut jawab pertanyaan Pak? Masih. Kalau Kedua, belum tahu bagaimana komunikasi. Menurut saya, anak 2 belum tahu bagaimana komunikasinya atau anak 1 komunikasi yang tidak efektif dan mengakibatkan miskom. Iya, yang jawaban yang tadi, ya memang susah menilai karena di satu sisi kita tidak melihat fakta dengan jelas. Kecuali ada faktanya yang jelas, detail, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana kekerabatannya, apakah yang satu itu memang tahu temannya tidak bisa di kata kasar tadi, atau memang tidak sengaja misalnya hanya sebagai latah-latahan yang biasa. Jadi memang hal yang sulit membuktikan itu lebih sulit lagi karena orang akan susah percaya kalau dia sudah sakit hati. Ya, kayak omongan perempuan, semua laki-laki sama. Padahal sakit hatinya sama 1 orang. Ya, mirip-mirip begitulah maksud. Tapi atau yang terakhir dari Bang mau nanya, bagaimana hal yang viral adalah bentuk pengalihan isu? Saya tidak mau menjawab ini secara akademis karena memang keilmuan saya tidak untuk menjawab. Saya bukan pakar komunikasi publik atau menilai itu bagian dari pengalihan. Tetapi teman-teman menganggap itu sebagai sebuah pengalihan, itu hal yang baik. Kenapa hal yang baik? Karena sebagai mahasiswa, kalian harus curious. Maksudnya, rasa pengen tahu. Kalau menurut saya itu gibah positif. Gibah itu kan negatif ya. Ngomongin orang. Tapi gibah positif tuh minimal mikirin sesuatu. Benar nggak sih omongannya dia? Jangan-jangan ada apa-apa. Cari faktanya. Cari fakta yang valid. Setelah itu cari fakta yang valid, sampaikan fakta yang valid. Buat dalam sebuah tulisan akademis. Jadi akan jadi baik, jadi positif. Intinya gibahnya positif. Jangan kalian gibah negatif, kalian separin keburukan orang. Menurut saya, misalnya pemerintah ngomong misalnya ini, oh kita sudah merencanakan kamus besar yang tersistematis baru. 1 kali 24 jam kata bisa nambah misalnya yang sedang trending dan lain sebagainya. Teman-teman ngeliat, ini kan pengalihan nih dari apa nih? Oh nggak ada sistemnya nih, bohong, buat tulisan. Ternyata pemerintah tidak menjalankan itu. Publish di news, media, atau di blog kalian, yang penting dasar faktanya ada dasar hukumnya, ada teori-teorinya yang menguatkan omongan-omongan kalian tersebut dalam sebuah tulisan, sehingga mahasiswa menjadi produktif sehari-hari. Itu sih kalau menurut saya. Baiklah, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah aktif bertanya, dan terima kasih juga kepada Bang Rian yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta KHI. Jadi kawan-kawan sekalian, demikianlah kelas debat online kali ini yang membahas tentang kata anjay dan masa depan bahasa hukum. Sebelum kita mengakhiri kajian hukum ilmiah hari ini, kepada kawan-kawan semua tolong untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Jadi kepada kawan-kawan semua tolong dinyalakan kameranya. Ayo guys. Ya pas foto paling the best. Ayo, rapin rambut dulu. Sudah ya Gus, kamu yang ambil Gus ya. Tunggu, coba kamu nggak kelihatan semua ya. Pin ke kamu ya. Oh. Coba unpin dulu kamu. Oh. Udah perasaannya. Oh, saya aja bisa. Ya, kamu dah. Ayo, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Sebelum selesai, saya mau dikit dong teman-teman. Oh ya. Ini saya kebetulan ke depan ada memang program kerjasama antara Fakultas Hukum dalam program yang namanya SLAY,
Strengthening Legal Education in ASEAN Indonesia itu bertujuan untuk meningkatkan pendidikan hukum untuk Indonesia bagian timur. Peran serta mahasiswa akan banyak kami butuhkan. Bagaimana mahasiswa bisa mengikut research, meneliti dengan dosen untuk bagaimana pengembangan hukum ke depan. Jadi saya harap yang ada di sini ini bagian dari sosialisasi saya. Bagaimana ke depan nanti teman-teman juga dibutuhin, kita perlu kolaboratif, bagaimana hukum yang khususnya yang pendidikan hukum kita jadi lebih baik lagi dengan kerjasama ini antara UNRAM dengan Leiden University dari Belanda. Terakhir saya boleh promo nggak? Kalian kalau belum subscribe channelnya Meta Juridika, di subscribe ya. Kalau berkenan. Thank you. Ya, Pak. Baiklah para peserta sekalian, kami dari Formasi Kabinet Unggul mengucapkan terima kasih kepada Bang Rian sebagai pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Bagi para mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ingin bergabung dengan Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi Formasi, bahwa pendaftaran akan dibuka pada tanggal 14 September atau esok hari. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kajian hukum ilmiah selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Rian. Terima kasih Bang Rian.